Shalom, selamat malam. Saya ucapkan kepada para pendengar Radio Anugerah Bonapasogit dimanapun Anda berada pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus kita yang mulia senantiasa memberkati saudara dan saudari semuanya, dan senantiasa menjawab apa yang menjadi pergumulan dan doa-doa saudara-saudari semuanya. Haleluya. Brother Itok Rumbayan kembali mengudara untuk saudara-saudari semuanya. Haleluya. Saudara yang rindu senantiasa menantikan dan yang mempersiapkan diri bagi kedatangan Kristus yang kedua, sebagai seorang mempelai wanita yang siap bagi kedatangan mempelai prianya. Haleluya. Itulah yang senantiasa menjadi pengharapan saya hidup di akhir zaman ini. Amin. Dan saya percaya pengharapan dan penantian yang sama saudara miliki di dalam hati saudara, karena kita tahu bahwa kedatangan Dia sudah sangat dekat, dan kedatangan itu adalah kedatangan yang sangat mulia. Amin. Dan malam ini saya akan melanjutkan kembali sesi yang kedua dari sesi kita yang pertama pada minggu yang lalu, yaitu berbicara tentang misteri atau rahasia kedatangan Kristus yang kedua, di mana kedatangan Kristus yang kedua adalah sangat misterius. Itu sebabnya kita perlu mengetahui bagaimana dan kapan Dia akan datang, dan bagaimana situasi dan keadaan kondisi dunia ini ketika Kristus hendak datang untuk yang kedua kalinya. Dan oleh pertolongan Roh Kudus, maka kita akan semakin melihat di dalam Alkitab tentang janji-janji yang harus Tuhan genapkan di akhir zaman ini sebelum Dia datang yang kedua, di mana janji-janji itu harus genap dan mempelai wanitanya harus mendengar dan menjadi bagian dari penggenapan dari janji-janji Tuhan tersebut. Amin. Karena janji-janji itu adalah firman Tuhan itu sendiri, dan yang sudah dituliskan di perjanjian lama oleh para nabi, dan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri 2000 tahun yang lalu, dan yang dituliskan juga oleh rasul-rasul Kristus yang kudus. Dan kita sekarang hidup di akhir zaman, maka kita menantikan dan memastikan bahwa kita adalah bagian penggenapan dari janji-janji Tuhan tersebut, dan kita tidak mau melewatkan akan penggenapan janji-janji Tuhan tersebut. Amin. Itu sebabnya dengan pertolongan Tuhan kita akan kembali menyajikan akan hal ini. Dan sebelumnya, saudara yang mau menghubungi kami, silahkan menghubungi kami di nomor HP 0812 0812 60228993. Saya ulangi, 081260228993. Atau nomor HP yang lain 0817474239. Sebelum kita menghampiri firman-Nya, mari kita menundukkan hati dan kepala kita. Bapa di surga, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu pada saat malam ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati usaha-usaha hamba-Mu dalam memberitakan pesan di akhir zaman ini Tuhan Yesus, yaitu pesan pemulihan segala sesuatu Tuhan. Dan kiranya para pendengar dimanapun mereka berada, ketika mereka sesudah mendengar akan pesan firman-Mu yang disampaikan ini Tuhan, dari sejak bulan Februari yang lalu, maka mereka semakin mempertimbangkan dan merenungkan, dan kiranya domba-Mu mendengarkan suara gembalanya yang adalah firman itu sendiri. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu pada malam ini Tuhan. Kami mohonkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya urapan-Mu turun atas kami semuanya. Haleluya. Amin. Baik, kita akan baca Alkitab kita yang diambil dari 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai 18. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Dalam terjemahan versi bahasa Inggris King James
adalah sebagai berikut. Sebab Tuhan sendiri akan turun dari surga dengan seruan atau sorakan, dengan suara penghulu malaikat, dengan sangkakala Allah, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ayat 17, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pembacaan firman-Nya, dan saya berharap saudara-saudari para pendengar mendengarkan dengan seksama dan mempersiapkan pena atau pensil dan kertas untuk mencatat hal-hal yang perlu saudara catat. Haleluya. Karena kita sedang menghampiri sebuah tema atau subjek yang cukup penting untuk saudara dengarkan. Karena di zaman ini adalah zaman yang penuh dengan penyesatan dan penipuan. Maka sebagai orang yang percaya, maka kita mau memastikan bahwa saya dan saudara bukan bagian orang-orang yang disesatkan dan yang menyesatkan dan yang akan tersesat. Karena bagi kita, bagi orang yang tersesat, maka Tuhan tidak datang kepada mereka, karena Tuhan hanya akan datang kepada mempelai wanitanya yang murni, yang memiliki firman yang penuh, yang benar, yang sesuai dengan apa yang sudah dinubuatkan di dalam Alkitab tentang zaman yang sedang kita hidupi dan keadaan zaman yang sedang kita hidupi sekarang, dan hidup kita memantulkan pesan yang diperuntukkan bagi zaman yang sedang kita hidupi ini. Sebagaimana minggu-minggu yang lalu sudah saya jelaskan tentang mengenali zaman dan pesannya, dan minggu yang lalu sudah saya jelaskan juga tentang misteri kedatangan Kristus yang kedua, bagian yang pertama. Dan saya sudah memperlihatkan kepada saudara bahwa untuk bisa mengetahui dan memahami tentang kedatangan Kristus yang kedua dengan cara yang benar, dengan caranya Tuhan, bukan dengan pendapat, bukan dengan konsep gereja, tapi dengan caranya Tuhan, maka saudara dan saya perlu dan harus mengetahui cara dan pola kedatangan Kristus yang pertama, sehingga dengan demikian kita akan bisa menerapkan hal tersebut di zaman kita, karena di zaman inilah ketika Kristus hendak datang untuk yang kedua kalinya. Karena pola yang sama seperti Yesus datang yang pertama, maka kita melihat kondisi orang-orang Yahudi pada zaman itu. Mereka sangat religius, mereka sangat beribadah, mereka orang-orang yang sungguh-sungguh, tapi sungguh-sungguh salah, karena mereka bersandar kepada kelompok Farisi, Saduki, kelompok Herodes dan lainnya, dan mereka bersandar pada konsep dan cara berpikir mereka sendiri tentang bagaimana dan kapan Mesias akan datang dan seperti apa Mesias itu nantinya. Maka dengan mereka mempertahankan akan konsep dan cara berpikir mereka dan memiliki penafsiran yang salah tentang Mesias, maka ketika Mesias yang mereka nantikan itu datang dan ada di tengah-tengah mereka, maka mereka justru tidak mengenali dan mereka justru menyebut Yesus Mesias mereka dengan sebutan-sebutan yang tidak benar, Belzebul, kerasukan setan, dan yang puncaknya adalah mereka justru menyalibkan Mesias mereka sendiri, karena mereka gagal untuk mengenali akan bagaimana Mesias akan datang dan nubuatan-nubuatan yang mana yang berkenaan dengan kedatangan Mesias, karena mereka sudah memiliki sebuah penafsiran yang salah tentang Mesias. Dan itu terjadi oleh karena mereka berpegang teguh dan bersandar penuh pada konsep dan penafsiran menurut kelompok mereka masing-masing. Mereka tidak bisa memahami bahwa
sebelum Mesias datang, maka harus tampil seorang pendahulu. Dan kita tahu bahwa pendahulu kedatangan Kristus yang pertama, atau dengan kata lain saya mau sebutkan, sebelum Kristus datang yang pertama, Dia yang adalah firman yang menjadi manusia, maka sebelum Dia datang, maka ada seorang yang diutus oleh Tuhan untuk menjadi pendahulu kedatangan Dia, atau seorang yang sesuai dengan nubuatan di Yesaya 40, maka orang ini akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan kita tahu sebagai seorang Kristen yang benar, sebagai seorang Kristen yang menantikan kedatangan Kristus yang kedua, sebagai seorang pembaca Alkitab yang baik, maka kita tahu bahwa pendahulu kedatangan Kristus yang pertama itu bukan lain adalah Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptis tampil dengan roh dan kuasa Elia untuk mempersiapkan hati anak-anak Allah di zaman tersebut, supaya siap untuk menantikan kedatangan Mesias mereka. Mesias yang ditunggu-tunggu dan yang sudah dinubuatkan dan yang sudah diucapkan oleh para nabi-nabi yang sebelum mereka. Dan kita tahu bahwa kedatangan Kristus yang pertama bukan terjadi dengan sekejap mata. Saya ulangi, kedatangan Kristus yang pertama bukan terjadi dengan sekejap mata. Dia lahir di Bethlehem, Dia bertumbuh dari bayi menjadi anak-anak dan sampai pada kedewasaan, maka pada usia 30 tahun Dia mulai berkhotbah dan mengajar di kampung-kampung dan di daerah Yudea, Samaria, dan Israel. Dan kita tahu bahwa kedatangan Kristus yang pertama, Dia datang hanya untuk domba-domba Israel yang hilang. Maka dengan demikian selama 30 tahun, selama kurun waktu 30 tahun, Mesias ada di bumi, namun hanya sangat-sangat sedikit, saya bisa menghitung dengan jari, sangat sedikit orang yang mengenali bahwa Yesus adalah Kristus atau Mesias yang sudah dan sedang mereka nantikan, dan yang bahkan sudah menjadi tema-tema khotbah di tempat-tempat ibadah mereka yang dikhotbahkan oleh imam-imam dan para pengkhotbah mereka. Namun justru Mesias 30 tahun di tengah-tengah mereka, hanya sangat sedikit orang yang mengenali akan Mesias tersebut. Maka kalau kita melihat bahwa begitulah kondisi dan situasi yang terjadi di zaman kedatangan Kristus yang pertama, maka bagaimana dengan kedatangan Kristus yang kedua di akhir zaman ini? Maka pola yang sama akan terulang dengan sendirinya. Sejarah akan terulang dengan sendirinya. Sebab kedatangan Kristus yang kedua ini adalah untuk mengambil mempelai wanita yang diambil dari suku, kaum, bangsa, dan bahasa yang berasal dari bangsa-bangsa di luar Israel, bangsa-bangsa kafir. Itulah sebabnya saudara, kedatangan Kristus yang kedua di akhir zaman ini bukan datang kepada Israel, tetapi datang untuk mengambil mempelai wanitanya yang berasal dari bangsa-bangsa kafir. Itulah sebabnya di akhir zaman ini, sebelum Kristus datang yang kedua, maka Tuhan memberikan sesuai dengan nubuatan di Alkitab dua tanda yang sangat penting, yaitu adalah sebelum Kristus datang yang kedua, maka akan tampil pelayanan Nabi Elia yang sudah dinubuatkan oleh Maleaki pasal 4 ayat yang ke-5, dan yang ditegaskan oleh Tuhan Yesus sendiri di Matius 17 ayat yang ke-11, di mana Yesus katakan Elia akan datang untuk memulihkan segala sesuatu. Maka pola yang sama saudara bisa lihat di sini. Sebelum Kristus datang yang pertama, maka Yohanes Pembaptis diutus Tuhan untuk mendahului kedatangan Kristus yang pertama. Dan dia berjalan di dalam roh dan kuasa Elia.
dan tugas dia adalah untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Tetapi di akhir zaman, sebelum Kristus datang yang kedua, maka Tuhan utus seorang utusan, dan dia adalah Nabi Elia. Amin. Perhatikan saudara, maka Nabi Elia ini akan datang untuk melakukan sebuah pekerjaan yang besar di akhir zaman ini, dan yang Alkitab katakan dan Tuhan Yesus katakan bahwa Elia akan memulihkan segala sesuatu. Memulihkan apa? Memulihkan doktrin, ajaran para rasul Kristus yang sudah diselewengkan oleh serigala ganas, pengkhotbah palsu, dan yang lainnya. Dan iman anak-anak Allah, mempelai wanita di akhir zaman ini harus dikembalikan, dipulihkan kembali kepada gereja mula-mula di kisah para rasul. Haleluya. Itulah sebabnya pelayanan Nabi Elia di akhir zaman sangat penting, dan itu menjadi sebuah tanda. Dan saya percaya mempelai wanita akan memperhatikan dan akan mengenali tanda tersebut. Amin. Dan tanda yang kedua adalah Israel dipulihkan secara politik menjadi sebuah negara yang merdeka pada tahun 1948. Dan Tuhan Yesus mengatakan, jikalau itu terjadi, maka angkatlah mukamu, sebab penebusanmu atau penyelamatanmu sudah dekat. Jadi dua tanda yang sangat penting ini, saya percaya mempelai wanita dan hanya orang-orang pilihan, hanya mempelai wanita, amin, hanya domba-domba Allah yang akan mampu mengenali tanda-tanda zaman tersebut, karena Roh Kudus akan membuat mereka tahu, amin. Tapi mereka yang bukan orang-orang pilihan, yang bukan domba-domba Allah, mereka tidak akan mengenali tanda-tanda zaman tersebut. Hal yang sama terjadi di zaman kedatangan Kristus yang pertama. Orang-orang Yahudi di Matius 16 bertanya kepada Yesus tentang tanda-tanda zaman. Tapi Yesus katakan, kamu tidak bisa mengenali tanda-tanda zaman. Itulah sebabnya mereka tidak bisa mengenali kedatangan Kristus yang pertama dan bahwa Yesus adalah Mesias mereka. Maka hal yang sama akan terulang lagi di akhir zaman ini, saudara. Perhatikan dengan baik-baik. Itulah sebabnya kenali zamanmu dan pesannya. Amin. Karena dengan demikian, maka saudara akan tahu kita hidup di zaman apa, haleluya, dan saudara akan mengetahui untuk apa Elia diutus, amin, dan kenapa Israel dipulihkan secara politik, amin, dan saudara akan dibuat tahu bagaimana cara mempersiapkan diri bagi kedatangan Kristus yang kedua, haleluya. Dan saya berharap saudara-saudari semuanya, dimanapun Anda berada, benar-benar memiliki hati yang begitu lapar dan haus dan yang rindu untuk bisa sampai kepada hari yang mulia itu, yaitu pengangkatan gereja Tuhan di akhir zaman, mengangkat mempelai wanitanya untuk diluputkan dari aniaya yang besar, kesusahan yang besar, murka Tuhan yang besar yang akan dicurahkan ke atas muka bumi setelah mempelai wanita diangkat. Amin. Haleluya. Itulah sebabnya saudara, pesan pemulihan segala sesuatu yang disampaikan oleh Nabi Elia ini akan benar-benar membuat mempelai wanita Yesus Kristus kembali kepada kondisi gereja mula-mula. Amin. Dan sekarang saya mau tunjukkan kepada saudara tentang beberapa hal yang menunjukkan kondisi orang-orang yang hidup di akhir zaman. Khususnya saya berbicara orang-orang yang mengklaim, yang mengaku dirinya Kristen. Dan kita tahu bahwa sebelum saya tunjukkan akan kondisi-kondisi tersebut, maka saya ingin memberitahu kepada saudara bahwa sebelum Kristus datang yang kedua, maka melalui pelayanan Nabi Elia ini,
Tuhan akan menyingkapkan rahasia atau misteri yang tersembunyi di dalam Alkitab ini. Dan kita melihat dan kita tahu bahwa ketika Daniel, nabi itu tampil di muka bumi ribuan tahun yang lalu, maka apa yang terjadi? Tuhan melawat Daniel melalui malaikat Gabriel dan memberikan beberapa instruksi, dan Daniel mendapat penglihatan, haleluya, di zamannya, dan dia melihat hal-hal, dan Tuhan katakan bahwa apa yang dia lihat meteraikan itu sampai dengan akhir zaman. Daniel melihat sebuah kitab yang dimeteraikan, namun Tuhan katakan jangan buka meterai-meterainya, tapi justru meteraikan itu sampai dengan akhir zaman. Dan ingat saudara, kita sudah hidup di akhir zaman sekarang. Oke, sebelum saya lanjutkan, maka saya tunjukkan lagi kepada saudara kitab yang sama yang dimeteraikan di zamannya Daniel, maka kitab yang sama dilihat oleh Rasul Yohanes ketika dia berada di Pulau Patmos. Dan Rasul Yohanes melihat kitab tersebut dimeteraikan di Wahyu pasal yang ke-5. Saya akan bacakan Wahyu 5 ayat 1. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimeterai dengan 7 meterai. Maka saudara melihat, ketika Yohanes melihat kitab ini, dan bahwa kitab ini termeterai, maka Yohanes bertanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Ada malaikat yang berseru di situ. Tapi di ayat 3 dikatakan, tetapi tidak ada seorang pun yang di surga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Perhatikan saudara, tidak ada seorang pun yang di surga, tidak ada seorang pun yang di bumi dan yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Kitab yang sama yang dilihat oleh Daniel dan yang dimeteraikan, tunggu sampai akhir zaman. Kitab yang sama dilihat oleh Yohanes dan masih tetap termeterai, masih tetap tersembunyi. Amin. Maka di ayat yang keempat, maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Haleluya. Yohanes melihat semua makhluk yang ada di surga, yang ada di bumi, termasuk saudara dan saya. Karena ini adalah sebuah penglihatan yang besar yang dilihat oleh Yohanes. Tidak ada seorang pun manusia, baik yang di surga, orang-orang kudus yang sudah mati, baik seorang pun manusia di bumi, termasuk saudara dan saya, siapapun Anda, yang layak untuk melihat isi kitab itu, yang layak untuk membuka meterai-meterainya. Maka Yohanes menangis dengan sangat. Yohanes ingin supaya kitab itu dibuka. Berarti kitab itu sangat-sangat penting. Amin? Pertanyaan saya, seberapa penting itu bagi Anda? Sehingga Anda lebih condong untuk menghidupi sebuah kehidupan duniawi yang penuh dengan kedagingan, kesenangan dunia. Saudara lebih penting untuk menganggap akan penafsiran pribadi lebih hebat, penafsiran kelompokku lebih hebat. Sedangkan Yohanes yang jelas-jelas dikuasai oleh Roh Allah, berada di Pulau Patmos demi untuk firman Tuhan. Ketika melihat kitab itu termeterai, maka dia menangis dan dia rindu dan dia ingin dengan sangat supaya kitab itu dibuka. Karena kitab itu adalah berisi tentang misteri sebuah rencana penebusan Allah yang agung dan yang besar. Haleluya. Rencana penebusan Allah yang besar. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya
singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud telah menang. Siapa dia? Bukan lain adalah Yesus Kristus. Dialah singa dari suku Yehuda, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba. Siapa dia? Yesus Kristus yang telah disembelih dan disalibkan bagi saudara dan saya 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Bertanduk 7 dan bermata 7, itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Haleluya. Maka dengan demikian kita melihat di sini tidak ada seorang pun manusia yang layak untuk membuka gulungan kitab itu, sebab semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa, amen. Dan mereka semua butuh untuk ditebus, yaitu anak-anak Allah, dikembalikan kepada posisinya yang semula, dan hanya seorang yang layak untuk membukanya, yang bukan lain singa dari suku Yehuda, anak domba itu sendiri, yang adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan tentunya ketika anak domba itu menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu, haleluya, maka gulungan kitab atau kitab yang termeterai itu bukan hanya sekedar dipegang oleh anak domba yang adalah Yesus Kristus, tapi juga dia akan melepaskan meterai-meterainya, amen, supaya bisa dilihat apa yang ada di dalam kitab tersebut. Dan ingat, sebuah rahasia hanya diberikan dari mempelai pria kepada mempelai wanita. Amin. Haleluya. Saya ulangi, sebuah rahasia hanya diperuntukkan kepada mempelai wanita. Haleluya. Pastikan saudara adalah bagian dari anggota mempelai wanita. Dan kapan kitab itu akan dibuka? Amin. Karena kita perlu tahu kapan kitab yang termeterai itu harus dibuka. Kita buka di Daniel pasal yang ke-12, ayat yang keempat. Maka saudara akan bisa melihat tanpa kita menafsirkan, memiliki penafsiran pribadi. Maka di sini kita akan langsung bisa melihat bahwa inilah zamannya ketika kitab yang dimeteraikan itu harus dibuka, supaya mempelai wanita Yesus Kristus bisa melihat apa yang ada di dalam kitab itu, dan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dan tentunya kita perlu tahu bagaimana caranya Kristus membuka meterai-meterai tersebut, amin, dan bagaimana dia akan membukanya dan siapa yang akan membukanya. Haleluya. Daniel 12 ayat yang keempat, tetapi engkau Daniel sembunyikanlah segala firman itu. Sudah perhatikan, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah. Meteraikanlah artinya adalah segelah itu, meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Sudah lihat, Tuhan katakan pada Daniel melalui malaikatnya, meteraikan kitab itu sampai pada akhir zaman. Tapi Tuhan memberikan dua tanda di sini. Pertama, banyak orang akan menyelidikinya. Tapi dalam terjemahan versi King James bahasa Inggris bukan demikian. Terjemahan yang benar adalah orang akan bepergian atau menjelajah. Banyak orang akan bepergian atau menjelajah. Itu terjemahan yang tepat. Dan tanda yang kedua dari Daniel 12 ayat 4 ini adalah pengetahuan akan bertambah. Yang pertama, Tuhan tunjukkan tanda-tandanya, banyak orang akan bepergian atau menjelajah. Dan yang kedua, pengetahuan akan bertambah. Maka saudara lihat, inilah zamannya. Setelah Perang Dunia Kedua, maka pengetahuan dan teknologi berkembang dengan sangat cepat dan sangat pesat.
Maka dengan pesatnya pertumbuhan dan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan manusia, maka dengan demikian membuat orang semakin mudah untuk melakukan perjalanan, bepergian, dan menjelajah bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Amin. Harga tiket pesawat sekarang murah. Siapapun orang dengan uang yang tipis sudah bisa terbang kemana-mana. Sekarang zamannya informasi yang sangat-sangat cepat. Ada internet, dan lebih lagi sekarang ada HP, sehingga untuk bisa mengetahui informasi dari Indonesia, Australia, dan sampai ke ujung-ujung bumi, saudaranya cukup menelepon pakai HP atau kirim SMS dengan harga biaya yang sangat murah. Saudara melihat, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perjalanan oleh karena kemajuan zaman, teknologi, pengetahuan berkembang dengan pesat, maka hal-hal itu semakin dibuat mudah. Bukankah itu yang sekarang terjadi di zaman kita ini? Dan yang tidak terjadi di zaman-zaman yang sebelumnya, karena orang untuk berpergian dari satu tempat ke tempat yang lain butuh waktu berminggu-minggu ataupun berbulan-bulan. Kalau orang mau kirim surat, butuh waktu untuk menerima surat itu dan menerima balasannya, mungkin berbulan-bulan, berminggu-minggu. Tapi sekarang cukup hanya dengan hitungan detik dan menit. Amin. Haleluya. Maka menunjukkan bahwa sekarang kita hidup di zaman yang sudah ditentukan oleh Tuhan, yaitu akhir zaman. Maka jika ini adalah akhir zaman, inilah zamannya, inilah masanya, inilah saatnya ketika kitab yang dimeteraikan itu, yang dilihat oleh Daniel dan yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos, harus dibuka. Haleluya. Seberapa banyak daripada pendengar yang memiliki kerinduan untuk mengetahui rahasia kitab yang dimeteraikan itu? Saya yakin hanya mempelai wanita yang merindukannya. Amen. Glory. Itulah sebabnya saya sangat rindu kitab yang dimeteraikan itu dibuka. Dan inilah zamannya, maka sekarang saya perlu tahu, mempelai wanita perlu tahu bagaimana caranya Kristus membukanya dan siapa yang dipercayakan untuk membuka kitab yang dimeteraikan itu. Amin. Maka jawaban harus kembali ke Alkitab, karena kalau pertanyaan timbul dari Alkitab, maka jawabannya harus berasal dari Alkitab. Maka kita bisa menuju ke Wahyu pasal yang ke-10. Wahyu 10. Maka saya akan bacakan dari ayat yang pertama. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Saudara lihat, siapakah oknum ini? Siapakah malaikat yang kuat ini yang turun dari sorga? Berselubungkan awan, pelangi di atas kepalanya, mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Maka saya percaya, tidak mencoba menafsirkan dengan penafsiran pribadi. Kalau saudara baca di Wahyu 1, saudara baca di Maleakhi pasal 3, maka hanya ada satu malaikat yang di atasnya ada pelanginya, dan pelangi berbicara adalah simbol sebuah perjanjian. Amin. Maka dengan demikian malaikat ini bukan lain adalah malaikat perjanjian. Maleakhi 3 ayat 1. Mukanya seperti matahari, kakinya bagaikan tiang api. Saudara bisa cek di Wahyu pasal yang pertama. Itu semua menunjuk Tuhan Yesus Kristus sendiri. Maka Wahyu 10 ayat 1 bukan lain adalah Kristus sendiri. Dan apa yang ada di tangannya? Ayat yang kedua, dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka, bukan lagi tertutup. Amin. Di Wahyu pasal 5
Anak domba Kristus itu mengambil gulungan kitab itu, amen. Tapi di Wahyu 10, maka Kristus di tangan kanannya, ia memegang sebuah kitab kecil yang terbuka. Jadi sekarang di Wahyu 10, kitab itu terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya. Tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Sudah lihat? Pemeteraian yang sama, dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit. Dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya. Katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Perhatikan ayat yang ke-7. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ke-7, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Saya ulangi ayat 7 dengan versi King James bahasa Inggris. Tetapi pada hari-hari ketika malaikat yang ke-7 mulai memperdengarkan suaranya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, misteri Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Bagaimana cara Kristus menyingkapkan, membuka meterai-meterainya adalah dengan Dia datang dan mengutus malaikat yang ke-7 di akhir zaman ini sebelum kedatangan Kristus yang kedua. Amen. Maka malaikat yang ke-7 akan menyelesaikan tugasnya, dan kitab yang dimeteraikan dengan 7 meterai akan dibuka. Kitab yang dimeteraikan di zaman Daniel, kitab yang dimeteraikan di zamannya Yohanes di Pulau Patmos, maka kitab itu dibuka di akhir zaman. Haleluya. Maka saya mau pastikan, malaikat yang ke-7 bukan lain adalah Nabi Elia itu sendiri. Glory. Jadi dengan demikian saudara, kita mendapati bahwa inilah zamannya ketika rahasia Kristus itu, rahasia Allah itu harus dibuka, sebab mempelai pria Kristus ingin memperlihatkan semua yang sudah dituliskan di dalam Alkitab menjadi jelas dan gamblang bagi mempelai wanitanya. Sehingga mempelai wanita diharapkan di akhir zaman akan memiliki sebuah pengenalan dan pemahaman dan pengertian yang benar dan yang komplit dan yang sempurna tentang Allahnya, tentang mempelai prianya yang adalah Kristus itu sendiri, yang adalah firman. Amen. Glory. Maka sekarang saudara, kita melihat ini akhir zaman. Nabi Elia akan datang. Ini akhir zaman. Israel sudah menjadi sebuah negara yang merdeka pada tahun 1948. Ini akhir zaman. Ketika pengetahuan, teknologi, ilmu pengetahuan semakin bertambah dan semakin maju dengan sangat cepatnya, sehingga membuat orang bisa bepergian dengan mudah kemana-mana sampai ke seluruh penjuru bumi ini, dan informasi semakin mudah dan cepat dan sangat cepat untuk didapatkan, tidak peduli dimanapun negara saudara berada, di tempat mana saudara berada. Maka inilah zamannya, inilah akhir zaman tersebut. Amen. Tidakkah saudara melihat tanda-tanda zaman itu? Ataukah kita akan mengulangi kesalahan yang sama seperti orang-orang Yahudi di zamannya ketika Kristus datang yang pertama? Renungkan saudara, pertimbangkan baik-baik, ini akhir zaman. Ini zamannya ketika Nabi Elia, malaikat yang ke-7 itu akan datang diutus oleh Kristus sendiri untuk membuka kitab yang termeterai itu dan diperlihatkan kepada mempelai wanitanya, sehingga mempelai wanita akan memiliki iman yang cukup, yang komplit, yang sempurna bagi pengangkatan, bagi kedatangan mempelai pria, pertemuan
di udara. Haleluya. Apakah saudara sudah siap? Amen. Dan saya mengucap syukur, Wahyu 19 sudah berkata, pengantin perempuan mempelai wanita itu sudah siap. Amen. Saya mau pastikan bahwa saya sudah siap. Kapanpun Kristus datang, saya siap. Amen. Karena meterai yang memeteraikan kitab itu sudah dibuka di zaman sekarang. Lalu, kenapa banyak orang yang mengaku dirinya Kristen tapi tidak tahu menau soal hal ini? Alasannya gampang, karena banyak para pengkhotbah yang tidak tahu juga soal ini, maka dengan demikian mereka pun juga tidak tahu menau, maka dengan demikian mereka tidak pernah memberitahu kepada jemaatnya, maka dengan demikian banyak orang Kristen yang gagal untuk mengenal Kristus dengan benar sesuai dengan Alkitab yang tertulis. Tapi saya berharap para pendengar semuanya benar-benar akan memahami akan hal ini. Haleluya. Dan sekarang saya akan tunjukkan kepada saudara beberapa hal, kondisi dan situasi keadaan di akhir zaman ini. Maka saudara perhatikan, sama seperti di zamannya kedatangan Kristus yang pertama. Apa yang terjadi di sana? Orang-orang Yahudi tahu kitab-kitab suci dan menyangka mereka beroleh hidup kekal karena mereka berusaha untuk menyelidikinya. Tapi ternyata jangankan hidup kekal, justru mereka menyalibkan firman itu, Mesias mereka. Maka dengan demikian mereka bukan memiliki hidup kekal, tapi justru mereka mati di dalam dosa-dosa mereka. Maka hal yang sama di akhir zaman, banyak orang yang sangat pandai, sangat pintar, hafal dan tahu persis kitab-kitab suci, tapi justru tidak bisa mengenali tanda-tanda zaman. Maka dengan demikian, mereka pun tidak memiliki pemahaman yang benar tentang isi Alkitab dan tentang nubuatan-nubuatan dan janji-janji Tuhan yang diperuntukkan untuk zaman kita, akhir zaman ini, di mana Kristus akan datang yang kedua. Maka hal yang sama saudara, seperti Yahudi, maka demikian terjadi bagi bangsa di luar Yahudi. Dan kita hidup di akhir zaman saudara, hidup di zaman Laodikia, zaman yang terakhir, dan zaman yang disebutkan di Wahyu pasal 3 sebagai zaman yang suam-suam kuku. Dan hal yang paling menyedihkan dan yang paling buruk yang pernah ada di Alkitab adalah Kristus berada di luar gerejanya. Kristus yang adalah firman. Maka dengan demikian, gereja yang seharusnya tempat di mana firman diberitakan dan didengar, tapi justru gereja tidak lagi memperdengarkan firman yang murni, firman yang benar, tapi yang sudah dicampur aduk dengan ide, pendapat, penafsiran, dan konsep manusia, maka dengan demikian sudah menolak Kristus yang adalah firman itu sendiri. Karena Kristus dan Roh Kudus adalah satu, maka jika ada pemberitaan firman yang benar, sesuai dengan firman Tuhan yang sudah dituliskan, maka di situ ada Roh Allah. Dan jika ada Roh Allah di situ, maka pemberitaan firman itu akan didengar oleh orang-orang dan orang-orang akan percaya, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, dan Roh Kudus akan diam di dalam diri mereka, dan mereka pasti akan dibuat tahu dan mengenal firman dengan cara yang benar dan tidak memiliki penafsiran pribadi, tidak memiliki konsepnya sendiri seperti orang-orang Yahudi di zaman itu. Ada kelompok Farisi, ada kelompok Saduki, dan yang lainnya. Saudara, itulah yang terjadi. Seperti orang-orang Yahudi dulu, mereka sudah terbagi-bagi ke dalam beberapa kelompok. Maka hal yang sama di akhir zaman, banyak orang mengklaim, mengaku dirinya Kristen, tapi yang sudah terbagi dan terpecah-pecah ke dalam ribuan kelompok, dan masing-masing mengklaim dirinya adalah gereja.
Mungkinkah gereja Tuhan terbagi-bagi, terpecah-pecah? Sedangkan Tuhan Yesus sendiri berkata di Matius 16 bahwa hanya ada satu gereja. Dan di zaman akhir ini lebih dari 3.000 merek gereja. Dan sama seperti Yahudi di zaman kedatangan Kristus yang pertama, mereka sangat setia dengan kelompok mereka masing-masing yang memiliki penafsiran masing-masing tentang firman. Maka hal yang sama di akhir zaman. Lebih dari 3.000 sekte dan merek gereja, maka orang-orang di akhir zaman ini lebih setia kepada penafsiran gerejawi mereka dan bersandar kepadanya dan tidak mau melihat Alkitab dengan memakai kacamata Tuhan Yesus. Tapi mereka melihat membaca Alkitab dengan memakai kacamata gerejanya masing-masing. Makanya seringkali kita mendengar menurutku, menurut gerejaku, menurut gembalaku, menurut seniorku, yang seharusnya menurut Kristus. Karena Alkitab ditulis oleh Roh Allah, nubuatan datang dari Roh Allah, dan mereka menuliskan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu adalah orang-orang yang diurapi oleh Roh Allah itu sendiri. Haleluya. Mana mungkin ada lebih dari satu penafsiran. Berarti ada sesuatu yang salah di sana. Hanya ada satu kebenaran, hanya ada satu Alkitab, hanya ada satu Roh Allah, hanya ada satu Tuhan, hanya ada satu Kristus, amen, yang adalah Yesus Kristus. Maka dengan demikian hanya ada satu penafsiran Alkitab. Tapi kenapa sekarang muncul banyak penafsiran? Pertanyaannya adalah siapa yang benar? Hanya ada satu yang benar. Kembali kepada pengajaran rasul-rasul Kristus, amen. Dan jangan bersandar kepada gerejawi saudara, dan jangan bersandar kepada konsep dan penafsiran pribadi, tapi kembali kepada Alkitab, amen. Maka saudara akan dibuat tahu oleh Roh Allah sendiri. Dan ini zamannya ketika kitab yang termetera itu dibuka, dan Nabi Elia yang adalah malaikat yang ketujuh tampil untuk membuka kitab tersebut. Maka dengan terbukanya kitab tersebut, maka penafsiran yang benar, yang komplit, yang sempurna akan datang dari situ. Paham saudara? Ya. Apa kondisi yang berikutnya yang terjadi di akhir zaman? Maka hal yang sama seperti Yahudi menantikan kedatangan Mesias mereka. Maka di akhir zaman orang-orang yang mengklaim dirinya Kristen, sebagian Kristen saya mau katakan, menantikan kedatangan Kristus yang kedua. Tapi ada bedanya. Orang Yahudi di kedatangan Kristus yang pertama, mereka juga mengajukan sebuah pertanyaan tentang kedatangan Nabi Elia. Tapi di akhir zaman, hanya segelintir dan sangat kecil sekali jumlah orang yang mengaku dirinya Kristen mengajukan pertanyaan, kapan Elia akan datang untuk memulihkan segala sesuatu. Kenapa tidak muncul pertanyaan itu? Ingat, karena orang-orang sudah terpecah-pecah, terbagi-bagi ke dalam ribuan kelompok, dan mereka berpegang pada penafsiran dan konsep mereka masing-masing. Sama seperti di zaman Yahudi, orang-orang Yahudi mereka melayani hukum Taurat mereka dengan sangat setia dan sungguh-sungguh. Mereka orang-orang yang sangat religius dan rohania. Maka di akhir zaman pun juga sama. Mereka religius, rohania, sungguh-sungguh, tapi sungguh-sungguh salah. Maka di akhir zaman pun demikian. Banyak orang pergi ke gereja, setia, beribadah, melayani Tuhan dengan sangat sungguh-sungguh, tapi sungguh-sungguh salah. Kenapa? Karena tidak memiliki pengertian yang benar tentang akhir zaman, tentang kedatangan Kristus yang kedua, dan lebih berpegang pada konsep pribadi. Hal yang lain, di zaman inilah begitu sombongnya orang-orang,
begitu angkuhnya orang-orang, begitu arogannya orang-orang, kaya dengan harta dunia, tapi sangat miskin dalam kerohanian firman, sangat dangkal dalam pengetahuan Alkitab. Inilah zamannya, saudara. Kalau saudara berbicara tentang Alkitab, mereka pasti hanya menonjolkan nama gereja, kelompoknya, dan lain sebagainya, dan tidak mau tahu tentang firman yang tertulis. Dan sama seperti Yahudi, tidak memiliki nabi selama 400 tahun, maka menghasilkan kelompok mereka masing-masing dengan konsep dan penafsiran masing-masing. Maka hal yang sama, Alkitab dan sejarah membuktikan bahwa sudah tidak ada nabi lagi selama hampir 2000 tahun lamanya. Maka tidak heran kalau di akhir zaman muncul ribuan merek-merek gereja, sekte, amen, dan mereka masing-masing mengklaim diri mereka benar. Wow, itulah sebuah kesalahan, kegelapan yang terjadi di akhir zaman. Saudara dan saya, kalau kita berani mengklaim dan mengaku bahwa saya Israel rohani, maka sama seperti Israel jasmani di perjanjian lama. Mereka percaya kepada nabi-nabinya. Maka seharusnya di akhir zaman Israel rohani pun harus percaya bahwa Tuhan mengutus Nabi Elia untuk membukakan misteri tentang Kristus yang tersembunyi di dalam Alkitab selama berabad-abad lamanya. Dan sama seperti di zaman kedatangan Kristus yang pertama, kedatangan Kristus bukan sekejap mata. Dia sudah ada di bumi selama 30 tahun, namun hanya segelintir dan sangat sedikit orang yang mengenal dan yang mengetahuinya. Maka hal yang sama, sesuai dengan pembacaan ayat firman tadi dari 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat 16-17, maka kedatangan Kristus yang kedua pun juga bukan sekejap mata, tetapi sebuah proses. Saya ulangi, sesuai dengan 1 Tesalonika 4 ayat 16-18, maka kedatangan Kristus yang kedua bukan sekejap mata, tetapi proses. Bagaimana prosesnya, Brother Ritok? Prosesnya adalah Kristus sendiri turun dari sorga dengan, pertama, perhatikan, dengan seruan atau sorakan, dengan suara penghulu malaikat, dengan sangkakala Allah. Haleluya. Ada 3 tahapan kedatangan Tuhan. Amen. Bagaimana dengan sekejap mata? Sekejap mata adalah seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus di 1 Korintus 15 ayat yang ke-51. Sekejap mata tubuh kita yang fana ini akan diubahkan untuk mengenakan tubuh yang tidak fana. Tapi berbicara tentang kedatangan Kristus yang kedua, bukan sekejap mata, tapi proses. Pengangkatan bukan sekejap mata, tapi proses. Dan proses yang pertama adalah Kristus turun sendiri dengan sebuah seruan atau sorakan. Apakah seruan atau sorakan? Seruan atau sorakan adalah sebuah pesan. Pesan untuk memanggil, mengumpulkan, mempelai wanitanya, dan untuk menyempurnakan dan memeteraikan mempelai wanita di akhir zaman ini. Lalu siapakah yang berseru? Maka yang berseru di akhir zaman ini adalah Nabi Elia, atau yang tadi sudah saya sebutkan, malaikat yang ketujuh. Karena dengan berserunya Nabi Elia, kitab yang termeterai itu dibuka, maka domba-domba Kristus akan mendengarkan suara firman itu, amen. Dan mereka akan ditarik untuk berkumpul mengelilingi firman itu sendiri, bukan mengelilingi organisasi, denominasi, buatan manusia, tapi mengelilingi firman itu sendiri. Matius 24 ayat 28 berkata, di mana ada bangkai yang segar, amin, di mana ada firman yang segar, maka burung-burung Raja Wali akan berkerumun, bukan burung-burung Nazar. Di mana ada bangkai yang segar, di mana ada firman yang fresh dan segar, di situ Raja Wali Tuhan,
orang-orang pilihan Allah yang dipilih sebelum dunia ada, mempelai wanitanya yang diambil dari suku, kaum, bangsa, dan bahasa dari seluruh dunia akan mengelilingi, mengerumuni firman yang fresh dan segar. Dan itulah yang disebut dengan makanan rohani pada zamannya, kebenaran yang saat ini, dan makanan rohani pada zaman kita untuk akhir zaman ini bukan lain adalah pemulihan segala sesuatu. Dan itu harus dikerjakan oleh kedatangan Nabi Elia, atau yang disebut juga dengan Wahyu 10 ayat 7, malaikat yang ke-7. Amen. Dan itu harus terjadi sebelum pertemuan di udara, sebelum kedatangan Kristus yang kedua untuk mengambil mempelai wanitanya. Maka pelayanan Elia harus tampil di akhir zaman, dan melalui pelayanan dia, melalui pesan yang dia ucapkan, sampaikan, melalui pengajaran yang keluar dari mulutnya, itulah yang akan memulihkan, mengembalikan iman anak-anak Allah, mempelai wanita di akhir zaman ini kembali kepada pengajaran rasul-rasul Kristus di gereja mula-mula. Haleluya. Saya berharap saudara-saudari benar-benar memahami akan hal ini dan merenungkannya dan menyelidikinya, dan oleh pertolongan Roh Kudus, oleh kasih karunia Dia, maka saudara akan dibuat mencilek mata saudara untuk bisa melihat akan kebenaran yang sudah Tuhan tuangkan di Alkitab ini. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala dan hati kita. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa malam ini Tuhan, kembali kami bisa mengudara dan menyampaikan hal-hal yang sangat penting untuk diperhatikan bagi orang-orang percayamu Tuhan, bahwa kedatanganmu semakin dekat, dan kami sudah dibuat tahu sekarang tentang kondisi akhir zaman ini, tanda-tandanya, dan saya berharap Tuhan, para pendengar yang setia dimanapun mereka berada, mereka benar-benar mau memperhatikan hal ini dan mempersiapkan diri mereka. Hamba berdoa, Tuhan tolong oleh Roh Kudus-Mu kiranya Engkau menolong mereka, supaya mereka menjadi bagian dari orang-orang pilihan di akhir zaman ini yang siap bagi kedatangan-Mu yang kedua. Haleluya. Pertemuan di udara, pengangkatan mempelai wanita, pulangnya gereja-Mu yang kudus, pulang ke rumah-Mu Tuhan, untuk menikmati perjamuan kawin malam anak domba Allah. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan para pendengar yang setia, saudara-saudara kami semuanya ke dalam tangan pemeliharaan-Mu Tuhan, sampai kami diperjumpakan lagi Tuhan Yesus di pertemuan pemberitaan firman khotbah setiap Sabtu malam di Radio Anugerah Bona Pasugid pada minggu-minggu yang mendatang. Terpujilah Engkau, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohonkan, berdoa, dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Brother Ito Rumbayan mengucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati semuanya.